Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kelas malam hari ini. Mudah-mudahan masih semangat dan masih profit sampai di detik ini, malam hari ini. Bagi teman-teman yang masih kesulitan di dalam menemukan titik entry-nya, perbanyak latihan, perbanyak eh, menarik garis-garis dan menempatkan posisi-posisi yang dianggap berpotensi dilihat dari level yang terbentuk sebelumnya. Malam ini kita tidak banyak materi, saya akan mengulas banyak terkait dengan teknikal, banyak review dan sekaligus nanti mengingatkan buat teman-teman yang masih kesulitan menentukan level pentingnya, menemukan titik entry-nya dan bagaimana kita harus recovery-nya. Yang utama malam hari ini kita akan banyak membahas terkait dengan teknikal. Apa ini teknikal? Teknikal berkaitan dengan analisa candlestick. Dalam teknikal yang paling utama kita pahami adalah tren atau arah arah kecenderungan. Arah kecenderungan yang seperti apa yang kita baca yang sesuai dengan karakter trading kita, yang sesuai dengan tipe trading kita. Sehingga jangan dipaksa kalau kita tidak cocok untuk trading harian, kita menggunakan trading harian nanti kita akan kesulitan menemukan peluang yang terbaiknya. Sebaliknya, bagi teman-teman yang suka dengan day trading, ya, trading jangka pendek, trading harian, kemudian menggunakan model-model swing trading, nanti juga sama, tidak akan menemukan titik yang terbaiknya. Maka sesuaikan dengan karakter trading kita. Karakter trading seperti apa yang harus kita temukan ya? Tentu dari berbagai macam latihan yang kita lakukan, keahlian yang kita asah, itulah nanti yang menjadi eh, bagian dari sistem trading kita. Kalau kita tidak mau belajar, tidak mau berlatih, tidak mau mengasah keahlian, yang terjadi pasti panik dan kebingungan. Dan kita juga sering tiap hari mendapatkan satu resume, satu laporan dari teman-teman yang intinya masih kebingungan, ya, karena banyaknya pair yang dipakai, karena banyaknya transaksi yang digunakan, sehingga tidak bisa menemukan titik yang paling baik untuk mengambil peluang terbaiknya juga. Dari analisa yang ada, masih belum banyak berpengalaman, masih belum banyak menemukan yang dianggap sebagai triggernya. Sehingga asal masuk, yang terjadi dia terombang-ambing dalam floating yang panjang. Yang paling gampang dilihat dari trennya, dilihat dari arahnya. Arah ini bagaimana kita lihatnya? Dari visual, tidak usah pusing dengan indikator. Kalau kita masih bersikukuh dengan indikator, sementara kita memahami konsepnya, seterusnya kita tidak akan menemukan yang terbaiknya buat kita ya. Artinya yang nyaman, yang bisa kita ambil keputusan yang terbaiknya. Karena semakin banyak kita gunakan indikator, sementara kita basicnya belum kuat di sana, maka semakin bingung kita mengambil keputusan. Katanya si A ini naik, katanya si B ini turun, katanya teknik ini nanti datar. Sehingga tidak ada prinsip yang dipegang, tidak ada sistem yang dijalankan sendiri. Maka nomor satu yang harus kita pahami adalah tren. Nah, ketika kita memahami tren ini, mesti bertanya selalu, time frame berapa yang digunakan? Selalu yang menjadi pertanyaan penting, time frame berapa yang digunakan? Ya. Lagi-lagi berarti belum ketemu, saya ini mau teknik seperti apa? Karena masih banyak bertanya, time frame masih bingung menerapkan. Padahal di awal harus sudah ketemu. Saya ini ambil teknik seperti apa? Saya mau day trading, mau swing atau mau scalping. Sehingga nanti pas menempatkan time frame-nya. Kalau kita menggunakan day trading, ya,
karena kebanyakan di antara kita juga menggunakan day trading, ya, maka pertama kita bisa gunakan time frame yang standar H1. Kemudian kita bisa bandingkan nanti dengan H4. Di pergerakan utama atau kita secara umumnya bisa lihat di D1. Ini hanya melihat gambaran umum, bukan terus-terusan. Di H4 pun ini kita melihat membandingkan, ya. Karena kalau kita menggunakan time frame H4, ini kita hanya butuh beberapa kali transaksi, hanya butuh beberapa candle bergerak. Sehingga menunggunya juga kelamaan. Kalau kita menggunakan trading harian, time frame yang kita gunakan H4 sangat tidak cocok. Kalau kita hanya H4, ya kecuali kita menggunakan jangka menengah, ya, bukan satu hari selesai tapi berhari-hari target kita. Karena di time frame H4 ini lama pergerakannya, 4 jam sekali ini tidak sebentar, ya, butuh waktu yang lama. Untuk ganti candle saja, untuk mengetahui breakout saja harus menunggu satu candle misalnya. Sementara candle ini berbalik atau berubah itu menunggu dari pergantian candle, ya. Pergantian candle ini karena H4 berarti 4 jam sekali. Ya, kalau kita bersabar enggak masalah. Tapi rata-rata maunya cepat tapi tidak memperhatikan rambu-rambunya. Kalau kita menggunakan H4 tetapi kita kombinasi boleh. Ya, asalkan kita ada ketahanan di sana. Dilihat dari visual nanti akan ketemu arahnya kemana. Apakah naik, apakah turun, ataukah dia datar. Kemudian pertanyaan berikutnya, kira-kira kalau kita melihat dari visual yang ada, ini butuh berapa hari ke belakang, butuh berapa minggu ke belakang, bahkan butuh berapa bulan ke belakang. Jawabannya tidak ada batasan waktunya. Yang terpenting membentuk satu level di sana. Yang terdekat dari running itu tentu nanti yang menjadi paling valid. Yang terdekat dari running dulu. Begitu nanti yang terdekat dilewati, baru nanti di level selanjutnya. Jadi kita melihat secara bertahap. Arah kecenderungannya dilihat dari visual. Dari tampak pandangan kita kemana arahnya. Kita bisa meraba secara kasat mata, pasar ini cenderung kemana. Amati warnanya, amati pergerakannya. Sudah. Karena mungkin tidak banyak juga yang memahami, meskipun sudah kita sampaikan berulang, ya, dengan dalih saya tidak menggunakan laptop, saya tidak menggunakan komputer, dan saya di jalan. Apapun alasannya, yang harus kita pahami adalah konsep. Kalau kita memahami konsep, mau dipakai di laptop, mau pakai di komputer, mau dipakai di Android, atau bahkan di mungkin perangkat lain, intinya pahami konsepnya. Kalau sudah paham konsepnya, tidak perlu harus beralasan pakai ini dan itu. Karena tren ini bisa dilihat secara visual, secara tampak pandangan kita, kasat mata kita akan tampak di sana. Arahnya ketika dia naik, dia pasti akan cenderung menuju ke atas. Nah, kalau dia turun, dia akan cenderung ke bawah. Nah, ini arah ini kelihatan. Arah ini kelihatan. Kalau dia tidak ada arah, berarti begini, naik turun hampir sama. Nah, dia tuh naik turunnya hampir sama. Nah, ini pun namanya sideways, konsolidasi. Ini tidak ada kecenderungan, berarti posisi konsolidasi, saatnya untuk kita banyak bersabar di sana. Karena untuk kita ibaratnya mau belanja, kalau harganya masih terlalu tinggi, ya tentu kita akan sulit nanti menjual kembali. Maka harus bersabar nunggu harga pasar itu mulai turun. Oke, yang pertama adalah tren. Perhatikan trennya, arah kecenderungannya kemana. Yang kedua, perhatikan levelnya. Ya, level ini selalu saya sebut sebagai area horizontalnya. Di mana di area horizontal ini banyak disentuh. Apakah dia dalam bentuk body, apakah dalam bentuk sumbu, ini intinya banyak disentuh begini. Maka ini namanya garis
level, atau kalau di atas ya resisten, di bawah support. Tidak usah kita hanya fokus pada indikator yang ada di MetaTrader. Di sana biasa kalau indikator akan selalu muncul S1, S2, S3, dan SS yang lain. Karena kita terbiasa, doktrin kita adalah indikator. Maka yang ada adalah S1, S2, S3, S4, dan sebagainya. Faham enggak kira-kira seperti ini? Ada enggak peluang yang bisa kita manfaatkan dari sana? Maka biasakan dengan visual. Kalau kita mau sederhana, pakai yang visual. Ini tidak masalah kita pakai. Tetapi kalau kita menggunakan dasar dari ini, akan selalu terlambat nanti. Dan jaraknya cukup jauh. Menunggu ini cukup jauh. Ada peluang yang seharusnya bisa kita masuk, karena kita menggunakan ini cukup jauh nanti. Karena yang menggunakan indikator ini tentu mesin yang menghitung. Ya, tentu validitasnya lebih tinggi karena mesin yang menghitung. Ya, titik tinggi, titik rendah, bukaan, tutupan, kemudian dikurangi high dan low-nya, itu menghitung mesinnya. Ya, tetapi sekali lagi peluang yang sebelum ini terjadi, sebelum menyentuh level ini, kita tidak bisa dapatkan nanti. Karena ini terlalu jauh dan nanti berpeluang masih akan bisa berbalik lagi. Maka perhatikan selalu level, dari mana kita mengetahui levelnya. Bagaimana cara kita mengenalinya. Ya, level lebih cenderung pada benturan, ya, pada benturan. Kalau saya sebut level berarti di sana mengarah pada support dan resistennya. Mengarah pada support dan resistennya di sana. Di atas ada area resisten, di bawah ada area support. Ketika dia naik kemudian mulai ditolak, maka ini menjadi resisten. Kemudian ketika dia turun breakout di sana, ya, maka ini menjadi support. Breakout kemudian mantul, maka ini menjadi support. Yang di bawah ini awalnya bertindak sebagai support, nanti ketika dia dilewati kemudian memantul kembali, maka ini jadi resisten, selalu menyambung. Kemudian yang terakhir yang membentuk level lagi, maka menjadi resisten berikutnya. Sedangkan resisten yang dilewati ini, kalau nanti dia mulai ditolak, maka ini bisa menjadi supportnya. Dan seterusnya, apakah dia membentuk support yang baru? Kalau dia sebelum menyentuh level berikutnya dia berbalik, maka ini membentuk level yang baru atau support yang baru. Seterusnya ketika nanti dia naik, dia breakout di atasnya ini, maka tetap berlaku. Ini breakout. Yang awalnya resisten, ini jadi support. Kemudian kalau dia breakout lagi, di sini ada resisten. Resisten ini kalau dilewati, maka fungsi dari resisten ini berubah menjadi support dan seterusnya begitu. Ya, kita jangan hanya melihat ketika naik S-nya di mana, S2-nya di mana, S3-nya di mana. Ya, kita lihat di sebelah kiri nanti. Perhatikan. Contohnya seperti apa? Biar nanti ada bisa kita praktekkan.